Halo Sugeng Enjing Dulur, kabar baik, kabar sehat ya, syukur alhamdulillah amin. Pagi ini saya di terminal Bulu Pitu Purwokerto nih Lur. Spesial ya buat teman-teman, buat dulur-dulur napak ini yang di Purwokerto. Selamat hari Senin ya, selamat aktivitas. Tentunya tetap patuhi protokol kesehatan ya Lur ya. Tetap embret, soalnya nggak orang embret kendileng gelimpang Lur. Tetap semangat golek duit, tetap semangat jaga kesehatan juga tentunya, dan guyub rukun. Esuke nyong arep ngetrip Lur, arep perjalanan ke Semarang. Ya karena wingi wis ditelepon nang bose kon maring Semarang karena pekerjaan di Jogja juga sudah selesai. Kemarin saya juga selesai pekerjaan di Jogja, kan pulang naik efisiensi itu Lur, yang E378. Nah di rumah saya istirahat 2 hari, terus ini hari Senin pagi saya berangkat ke Semarang. Tadi malam saya juga sempat ngecek Lur jadwal keberangkatan bus untuk yang dari Purwokerto ke Semarang, terutama yang angkatan pagi. Ternyata ada ini yang Nusantara Patas Eksekutif. Makanya tadi saya setar jam setengah 7 tadi ya dari rumah, karena jadwal keberangkatan busnya itu jam setengah 8. Ini mudah-mudahan nanti masih dapat tempat duduk di depan ini Lur. Ini busnya Lur, seperti ini Lur. Busnya masih single glass. Tadi saya juga cek itu di emblem itu ada tulisan Nusantara Gemilang. Nah itu Nusantara Gemilang. Nusantara Gemilang itu ternyata ya karoserinya milik Nusantara sendiri Lur. Seperti yang pernah saya jelaskan di trip Nusantara Simponi itu dari Semarang ke Jogja. Alasan PO Nusantara tidak banyak peremajaan bus ya karena mereka lebih fokus ke karoserinya Lur. Nah ini produksi dari Nusantara Gemilang seperti ini Lur, bodinya seperti ini. Jadi mobilnya, busnya masih mengusung single glass. Bus ini juga menggunakan mesin Scania ini, chassis Scania, dan sudah dilengkapi dengan air suspension juga. Pastinya nanti nggak kriat-kriat ya Lur ya. Lebih halus pastinya kalau air suspension. Apalagi rute yang ditempuh ini kan lewat jalur tengah. Jalur tengah itu kan Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Secang, Ambarawa, kemudian masuk ke Ungaran itu loh. Jadi kalau jalur tengah itu beda dengan jalur selatan. Kalau jalur selatan itu kan datar ya, tidak ada pegunungan, berbeda dengan di jalur tengah. Nanti jalurnya lumayan ekstrim ini, naik turun, terutama di daerah Wonosobo sama Temanggung. Ayo Lor, kita coba lihat interiornya ya, sekalian kita milih tempat duduk. Mudah-mudahan yang depan masih kosong Lur. Soalnya sayang banget Lur kalau bus melewati rute jalur yang panoramanya bagus, seperti di Wonosobo Temanggung. Kalau kita nggak ngambil gambar full sepanjang perjalanan itu sayang banget ya. Seperti ini Lur interiornya nih. Ini ruang kemudinya seperti ini nih, bersih dan cukup terawat tentunya ya untuk ukuran bus yang bukan bus baru. Dashboardnya juga unik, ini mengambil tema serat kayu itu, perpaduan warna coklat dan hitam. Kemudian bus ini juga pastinya dilengkapi dengan AC Lur, jadi ora kepanasan. Ada fasilitas TV juga itu, terus musik juga pasti ada. Tapi kalau bus Patas umumnya tidak ada toilet Lur, karena jaraknya jarak menengah, bukan jarak jauh. Untuk seatnya juga dua-dua formasinya ini, pakai bahan Oscar ini, joknya ini pakai produk Adila. Terus pada sarung joknya ini ada logo Gokar ini Lur. Kurang tahu Lur, apakah Nusantara juga kerjasama dengan Gokar, saya kurang tahu. Nah ini Lur, penumpangnya udah pada naik ini. Sementara saya duduk di bangku paling depan ini Lur, di belakang kondektor. Jadi nanti bisa leluasa memvideo drivernya sedang memacu busnya ya, sama lihat kondisi lalu lintas di jalan. Jam 7.30 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal, bus Scania sudah mulai meluncur dari terminal Bulu Pitu Purwokerto Lur. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan menyenangkan ya Lur ya. Terlihat ada Mbah Mulyo nih Lur, Raja Bumel Jogja Purwokerto ini sedang ngetem nunggu penumpang. Terus ada bis 3/4, bis asli itu juga termasuk bus lawas banget, yaitu rute Purwokerto Sidareja. Nah Purwokerto Sidareja. Terus ini juga ada bus DMI itu,
bus DMI juga lagi ngetem, nggak tahu itu berangkat siang atau sore, kurang tahu. Terminal Bulu Pitu Purwokerto juga sedang direnovasi lur, pastinya dibagusi agar fasilitasnya nggak kalah sama terminal-terminal di kota-kota besar lain seperti di Tonadi, Jogja, ataupun bahkan di terminal di Surabaya itu lur. Dan ini bus Nusantara keluar dari terminal Purwokerto ini. Di depan ini ada Pool Rosalia Indah. Wow. Nanti kapan-kapan kita hunting di sana aja ya lur ya. Nanti izin sama security-nya. Mudah-mudahan boleh. Oh ya lur, bangku yang di belakang kondektur depan sendiri ternyata udah ada yang pesan lur. Udah ada yang pesan online, jadi saya dipindah ke tengah ini. Tuh sayang sekali ya lur ya. Dipindah ke tengah itu pun nggak di jendela lur, jadi di tengah memang. Jadi terbatas banget ini. Areal syuting videonya ini terbatas banget. Ya kepremaning lur, wisana sing pesan online ya kita menghormati saja lah. Atau juga tujuan utama kita perjalanan ini kan bukan mutlak video lur, tapi ada yang lebih penting, yaitu waras selamat dalam perjalanan, khususnya seluruh penumpang dan kru armada bus ini tuh selamat sampai tujuan, orang kena apa-apa. Pokoknya gue lur. Oh ya lur, kita tinggal turu ya sedela ya, soalnya mau tangi gasik banget, asing ngantuk jane. Sementara mau bengi juga turunnya bengi banget, soalnya anaknya begadang sih. Para pedulanan bae turunnya bagi banget, tadi esok kasih ngantuk nih, kita tinggal turu. Iya, bus Nusantara wis tekan Wonosobo lur, tepatnya di daerah Kretek. Nah, tepatnya di daerah Kretek. Kretek kayaknya sing disit pernah insiden Sugeng Rahayu ke lho. Sugeng Rahayu ada insiden waktu itu nek ora salah. Jam 11 waktu Indonesia Barat, bus Nusantara istirahat di rumah makan Gayatri Wonosobo lur. Wah, kebetulan banget kayak mau esok aku juga urung madang ya. Aku tak madang disit ya, kang mau sarapan sih. Madang disit ke lur karo jangan buncis, lombok hijau, terus karo wedhus gue. Tapi bayar dewek lur. Soalnya umumnya bis patas ya lur ya, bis patas ya, di samping masuk terminal ambil penumpang juga tidak mendapat servis makan. Nah makanya ini mangane ki bayar dewek. Oh ya, untuk harga tiket ya lur, kelalen aku mau. Untuk harga tiket bus Nusantara patas itu kalau dari Purwokerto ke Semarang itu 65.000 lur. Sedangkan untuk fasilitasnya seperti yang saya jelaskan di awal video tadi lur, ada musik pastinya ya, terus video, AC, terus handrest juga, tanpa toilet dan tanpa port USB untuk charger. Setelah istirahat kurang lebih 15 menit tadi ya, bus Nusantara sudah mulai melaju lagi lur, melanjutkan perjalanan lagi. Dan ini kita sudah sampai di Wonosobo perbatasan Temanggung ini. Tuh panoramanya keren banget lur. Pastinya jika kita melakukan perjalanan lewat Wonosobo dan Temanggung, itu kita tidak akan bosan di sepanjang perjalanan lur, karena memang kita dimanjakan dengan view panorama atau pemandangan yang memukau ya, terutama di Gunung Sindoro Sumbing ini. Tempatnya juga dingin, pokoknya nyaman lah di sini lah. Ini juga banyak sekali ya sebagai tujuan wisata, destinasi wisata, terutama untuk komunitas-komunitas motor atau mobil lur. Biasanya mereka pada senang kumpul di sini, kopdar di sini. Memang tempatnya mengasihkan, dingin, segar pastinya ya, terlebih kalau pagi hari.
memasuki Kabupaten Temanggung, cuaca hujan ini lur. Tentunya enak ini buat tidur lur. Juga harus ekstra hati-hati nih karena jalannya naik turun kelok-kelok. Kalau hujan juga jarak pandang juga terbatas dan pastinya jalanan licin, sehingga harus ekstra hati-hati lur dalam memacu kendaraan. Karena ini hujannya makin deras ya lur, di video juga view-nya nggak kelihatan itu di jalanan kondisinya seperti apa. Jadi ini saya tak tidur lagi nih. Oke lur, saya sudah sampai tujuan ini. Bus Nusantara sudah menghantar saya sampai ke tujuan dengan aman, selamat, dan lancar lur. Mohon maaf banget lur, tadi nggak maksimal ya pengambilan gambarnya karena terkendala saya duduk di seat tengah lur. Seat tengah dan tengah, bukan di pinggir, bukan di jendela lur. Mohon maaf banget ya. Saya terima kasih sekali lur atas dukungannya selama ini ya, atas supportnya ya. Matur nuwun lur, salam.